Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, dengan kembali. Baik, itu oke? Feeling good? Yes. Still feeling hungry? Yes. Feeling thirsty? Sleepy? Yes. Yes. Oke ya. Nah, enggak ini. Biasanya kalau habis makan, kalau rasa ngantuk ya. Okay, before we begin our little strategies on the way, pray begin. Finish. Kita lanjutkan materi kita untuk previous meeting buat material yang discuss. Masih ada di minggu kemarin kita bahas apa? Nah, sekarang kita pronoun. What is pronoun? Kata ganti. Pada saya contohnya apa? Kata ganti contohnya kan bisa masuk D, bisa apa lagi? D masuk, she bisa, terus apa lagi? D bisa. Nah, jadi kata ganti intinya adalah kata yang ditujukan untuk menunjuk benda, ya, bisa benda mati, benda hidup. Jadi bisa ketika kita ingin menunjuk sesuatu, kita bisa membandingkan dengan kata ganti. Saya ini loh, enak loh ya. Iya. Oke, jadi bisa kita ingin menunjuk kata-kata ada yang memang bisa laki-laki, oh dia laki-laki, bisa memang perempuan, oh dia perempuan, bisa. Terus kata lagi yang memang bisa laki-laki kucing, oh itu bisa ya. Terus kalau banyak orang, terus kita bisa menunjuknya dengan kata mereka. Nah, jadi intinya ketika kita ingin menunjuk sesuatu ini bisa menggunakan untuk dewan dan sebagainya. Nah, misalnya adalah ini ya, agree, she, he. Ini adalah kata ganti dalam bahasa Inggris. Nah, ini. Misal di sini kalau kita lihat ya, kalau kita bisa lihat di sini, A itu saya, you itu kamu, dan kamu itu jumlahnya satu, atau kamu itu kalian semuanya ya. Jadi kamu itu bisa satu, bisa kamu banyak. Nah, saya katakan bentuk pertama, you itu katakan bentuk kedua. Nah, we itu kita apa lagi? Ketika ada titik-titik, baik orang pertama, orang kedua, atau orang ketiga, intinya dia. Nah, dan saya maka jadi kita. Jadi misal kamu dan aku jadi kita, kamu dan aku jadi kami. Misal teman-temanku dan saya tetap jadi kita. My family and I tetap kita. My friends and I tetap kita. Nah, jadi kalau misal kalian ingin menuliskan saya dan teman-teman, maka tuliskan and I-nya di belakang, bukan I and my friends ya, tapi my friends and I. Karena jenis itu ada cara mengucapkan itu yang berbeda, itu kayak bukan and I tapi and I. Jadi kalau kalian pernah dengar and I bacanya and I. Nah, jadi bukan I and my family tapi balik my family and I, my friends and seperti itu, bukan I and. Jadi kalau diucapkan kan agak parah nih. Nah, jadi seperti itu. Terus B itu mereka itu tidak perlu cuma orang. Ketika ada orang lewat banyak mereka, enggak. D itu luas dan dia bisa mengacu ke orang yang jumlahnya banyak, benda yang jumlahnya banyak, ataupun hewan yang jumlahnya banyak. Jadi D itu orang berkelompok, tetapi D itu bisa benda mati atau benda hidup yang intinya jumlahnya banyak. She itu dia perempuan bukan selalu hanya nama orang yang perempuan, tidak, tetapi orang yang pasti gendernya perempuan. Misal my mom, my sister, terus dokter, misalnya ya grandma, woman, girl, dan sebagainya, intinya perempuan. Terus he itu dia laki-laki, bisa nama orang yang pasti laki-laki atau orang yang
father, brother, grandpa, man, boy, dan sebagainya. Sedangkan itu ditujukan hanya untuk yang jumlahnya tunggal saja, benda dan hewan. Ketika kita ingin menunjuk itu orang jumlahnya tunggal, bisa pakai di atau she. Kalau jumlahnya banyak, entah itu hewan, entah itu orang, benda, kita pakainya we. Yang dasarnya itu di situ. Nah, jadi biasanya saya jarang pakai soal yang depannya langsung kalau ini biasanya saya pakai yang lain. Nah, seperti terus kita terus terus ada beberapa kan misalnya tadi ya kalian sudah ini juga bagian pronoun di sini. Ada kita akan bahas apa saja ya, subjek, objek, possessive, belum berdiri kan? suruh nyanyi gitu ya? Enggak. Saya nggak suruh jawab nanti ya. Subjek, objek, sama yang ya kita berkata. Ini adalah kunci dalam sebuah kalimat ya, kunci dalam sebuah kalimat. Nah, kan kalau kalimat itu kan ini ya, tak jelasin sedikit. Kalau saya ini sangat mendengar. Gini, kalimat. Karena kalau kita bahas kata ganti, masih kita kata kerja ya. Sedikit ke kalimat, jadi tak sedikit aja, tapi nanti kita akan tetap ulang. Nah, intinya kalimat. Kalimat itu kan ada subjek, ada predikat, ada objek, nggak ada objek nggak masalah, ada keterangan nggak masalah kayak S, subjek, predikat, objek. Kalau bahasa Indonesia ya, subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, intinya kalau dalam bahasa Inggris ketika ada subjek harus ada predikat. Ketika ada ibarat kata pelaku ya harus ada kata kerja. Ketika ada subjek harus ada predikat. Nah, salah satu subjek adalah tadi I did, she did. Tetapi kan pronoun itu kan nggak bisa berdiri sendiri ya. Misal saya, saya ngapain nggak jelas. Kamu ya kamu ngapain nggak jelas. Ya ada kata kerja. Mereka ngapainnya nggak jelas. Terus kalau misal predikatnya berdiri sendiri alias kata kerja misal. Study, belajar. Yang belajar siapa? Nggak jelas. Yang teach bisa mengajar, yang ngajar siapa? Juga nggak jelas. Maka intinya ketika ada subjek harus ada predikat. Misal saya mengajar, kita belajar. Terus we study, we speak misalnya, kita berbicara. Nah, jadi ketika ada subjek harus ada predikat. Tidak selalu hal-hal itu harus dikasih objek sama keterangan itu opsional. Nah, subjek dan predikat itu sudah cukup. Nah, terus dalam bahasa Inggris itu adalah namanya pola ini, verb bersama nominal, verb bersama nominal. Oke, pola verbal. Kita ke subjek dulu ya. Ke subjek dulu. Nah, kayak tadi saya bilang, subjek itu salah satunya adalah I did, she did. Jadi yang bisa jadi subjek dalam kalimat itu tidak mesti cuma orang, tetapi bisa benda mati, benda hidup ataupun hewan ya. Yang bisa jadi subjek itu bisa orang, benda, hewan dan lainnya. Nah, dia bisa jadi subjek alias dia kedudukannya bisa dibalik. Kan mesti subjek sih kan, baru kata kerja, subjek predikat. Terus yang bisa jadi subjek apa saja? Nah ini ya, nanti kita spill ya. Nah, ketika ada kayak misal tenaga ini itu, misal buku ini, buku itu, atau acung ini, atau anak-anak itu bisa. Ini bisa. Jadi ketika belakangnya ada nominal, dia bisa jadi subjek. Kayak misal bisa juga kayak kepemilikan. Misal my sister, my books, my family, my brother, my sister. Nah, bisa my bag, bisa her bag, her brother dan sebagainya. Nah, itu bisa jadi subjek dalam sebuah kalimat.
terus misal kita kesini secara konsep subjek seperti yang tadi ya, ketika ada pronoun I, we, they, he, it, dan ketika ada titik-titik itu kata dia bisa jadi subjek dalam kalimat. Pola pertama adalah verbal. Verbal itu adalah kalimat yang predikat itu pasti berbentuk kata kerja. Misal ini. Saya belajar bahasa Inggris. Kalau kita menyelesaikan kata per kata, misal I study English. Saya subjek, belajar predikat. Saya belajar. Oke, kamu makan, you eat, misalnya you eat an apple. Murid-murid mengerjakan tesmu, students do the test. Kita duduk di atas kursi, we sit on the chair. Guru berdiri di depan siswa. Teacher stands in front of the students, ya. Misal mereka menari break dance, ya. Saya bernyanyi IC dan banyak lagi. Nah, intinya jelas ada subjek, ada kata kerja, ada kata belajar, makan, mengerjakan, duduk, berdiri, bernyanyi dan sebagainya. Nah, itu adalah pola verbal. Jadi kata kerja jelas, ya. Bahas pronoun mesti kan bahas kata kerja ya, kita secara dasar dulu. Next kita akan berbuat untuk form kata kerja. Terus misal ibu memasak di dapur, manggil cooks in the kitchen. Nah, kita fokus ke subjek formnya. Ada objek berarti ya ada tambahannya. Ayah membaca koran, father is newspaper. Anak-anak bermain bola. Children play football. Saya bekerja sebagai guru. I work as a teacher. Jadi seperti ini menyelesaikan kata per kata ya. I work as a teacher. Saya bekerja sebagai seorang guru. Jelas kata kerja. Itu kalau verbal. Kalau pola nominal adalah ini. Pola nominal adalah kalimat yang kata kerja alias predikatnya dia berbentuk to be. Kalau dalam bahasa Inggris to be kita kata kerja. Kalau kita di ranahnya present maka to be-nya ada 3 is, am, dan are. Kira-kira siapa pronoun yang pakai is? She, he, satu lagi it. Terus kalau am, I. Kalau are, they, he, satu lagi you. Terus bisa juga dia berbentuk to be yang pas alias lampau. Was dan ber, ya, bukan was dan ber, bukan were juga. Were itu di mana? Was dan ber. Kira-kira siapa pronoun yang menggunakan was? I, benar? She, he, satu lagi it. Nah, siapa yang pakai ber? They, benar? He, satu lagi you. Nah, jadi kalimat yang predikat alias kata kerjanya bentuk to be. Dan jadi dalam bahasa Inggris to be itu adalah kata kerja, cuma dia nggak bisa diartikan. Fungsinya hanya nanti untuk membentuk verb saja ya. Nanti diikuti oleh kata yang lain. Tergantung kita, kalau kita bahasnya present ya kita pakai SMA, kalau kita bahasnya past lampau ya kita pakainya was ya. Nah, ini secara prinsip dulu ya, nanti tensis kita berapa. Nah, misal gini, nominal sentence. Saya seorang murid. Kalau kita terus kata I, seorang itu kemarin kita sudah singgung ya. Murid itu student. I a student. Kalau dalam bahasa Inggris ini orang iso. Kenapa? Karena saya itu subjek. I. Seorang apakah kata kerja? Tidak. Murid kata kerja? Tidak. Kata tidak. Berarti kalimat ini tidak ada verbnya. Maka kita munculkan verb yaitu bentuknya to be. Bisa kita bahasa present dulu ya. Maka I itu pakai am, maka I am a student. To be itu gak selalu bisa diartikan adalah, tidak selalu adalah. Maka saya seorang murid bukan I a student tapi I am a student. Saya seorang guru bukan I a teacher karena I subject, a teacher bukan verb. Pokoknya dalam bahasa Inggris dia caranya ketika ada subjek saat ini butuh predikat. Karena kita tidak menentukan
dalam kalimatnya bahasa Indonesia, maka kita munculkan predikat bentuknya tuh. Jadi kalau dalam bahasa Inggris ini ada subjek, ada predikat alias verb. Meskipun ini nggak bisa diartikan. Nah, jadi konsepnya seperti itu. Misal aku bahagia itu bukan kata kerja, tapi dia kata sifat bagaimana kita aktivitas. Aku bahagia bukan I happy, tapi I am happy. Kamu bahagia maka you are happy. Aku lapar bukan I hungry, tetapi I am hungry. Karena di sini kita nggak menemukan kata kerja. Kita teman baik bukan be friends, tapi we are friends. Kita sahabat bukan we are be friend, atau misal tapi we are close friend, misal seperti itu. Jadi konsepnya itu bentuk nominal. Ketika nggak menemukan kata kerja, maka munculkan kata kerja bentuk tergantung si subjeknya dia pakai SMA atau muslim, tergantung potensi. Jadi modelnya seperti itu. Bisa kalian luar biasa. You are brilliant. Misal kayak kata saya seorang guru, I am a teacher. Kalau misal saya bekerja sebagai guru, ada jelas kata bekerja kan, maka kita pakai I work as a teacher. Kan ada kata ini, I work as a teacher. Kalau saya sebagai guru atau saya adalah seorang guru, maka I am a teacher. Nah, konsepnya seperti itu. Kayak misal ini, saya dari Solo, gak ada kata kerja kan? Dari itu bukan kata kerja. Solo, noun, tempat. Maka I from Solo sekolah, maka harusnya I am from Solo. Kalau saya datang dari Solo, ada kata datang ini cetori kata kerja, maka tidak disebutkan kata per kata. I come from Solo. Jadi pas kemarin kalian perkenalan, tak suruh pilih mau pakai nominal atau verbal. I am from Solo atau I come from Solo, tak pilih kan kemarin. Tapi secara esensi sama. Namaku adalah John, my name is John, bukan my name John. Atau I am John. Misal seperti itu. Itu adalah dasar. Jadi kalau kalian sudah pahami konsep ini, nanti kita ke kata kerja sama tenses, saya jamin gampang. Ya, saya pastikan gampang. Jadi seperti itu. Ini kalian menemukan kalimat yang ada bunyinya benarnya apa ya, benarnya ini. Itu pengantar ya, karena masih akan clear ya. Nah, kita ke sini. Kan kalau dalam kalimat tadi subjek, terus predikat. Kita akan membahas secara fungsi. Kalau yang namanya subjek, ya, subjek itu adalah pasti selalu diposisikan sebagai subjek pada sebuah kalimat. Kata ini ditulis sebelum kata kerja dan pasti diletakkan paling depan dari sampai ini. Nah, misal ini, I have breakfast, saya sarapan. You play football, my brother eats. Ya, my brother kira-kira kita bisa gantikan dengan kata apa? My brother. Kata gantinya apa? My brother. He. Kalau my sister, she. Nah, misal seperti itu kan pasti letaknya di depan ini, ya, karena dia subjek. Subjek itu anak-anak pilih, ya. Terus misal I watch movies, you sing beautifully. The set kira-kira pronounnya apa? Refers to set. He saja. Nah, ini bisa she. Bukan berarti bahwa ini kan sekarang saya kebanyakan lagi nih. Berarti set itu tidak selalu. Bukan konsep lebih ke umum ya, tetapi intinya kalau dia belum jelas dalam artian itu dia bisa mengacu ke she atau he. Kan ini umum nih the set. Misal a teacher bisa he, bisa she. Terus misal a student, seorang siswa, berarti dia bisa she, bisa he. Nah, seperti itu karena dia belum spesifik kan, belum spesifik nama, belum spesifik misal boy or girl. Nah, terus misal apa dia? We enjoy itu sendiri travel to different countries. I like, you have. Jadi pasti selalu letaknya di depan sendiri sebelum kata kerja. Nah, itu secara
letak. Terus misal kayak gini, I am a student, you are a teacher. Kalau adalah seorang guru, the man is a. Nah, the man refers to he. Kalau the woman, she. Okay. We are friends, they are musicians. I am happy, you are on time. The girl is my sister. The girl berarti she. Kalau the girl berarti he. Nah, jadi mungkin seperti itu ya. Jadi baiknya she dan he tidak suka depan. Karena she kan mengacu dia siapa nggak jelas. Masa kalau kita berbicara the girl is my sister, she is dari pas. Jadi baiknya kalau kalimat dianggap jangan tercukup langsung she atau he tapi menunjukkan kepada dia bersama orang atau dari she menggantikan karena dia nggak jelas lah. She itu siapa? Dia perempuan dan dia perempuan siapa? She atau he memang baiknya dia individualkan. Kalau ada soal jarang tanya langsung dia atau she kan. Biasanya saya pecah dulu ya kira-kira ini itu siapa, bisa pakai email, betul dan sebagainya seperti itu. Jadi ini udah kan. Terus kalau misalkan ada baca di sini, ini kan semua nominal center semua karena verbnya berbentuk tuh. Kalau tadi ini adalah semua verbal ya karena verbnya memang berbentuk kata kerja. Maksud saya itu konsep. Latihan soal. Oke. Sekarang di sini saya minta fill in the blank using subject pronoun. Ini ada opsi jawaban. Jadi kuncinya ada di kata yang dikurung. Maksudnya kata ganti itu kalau kita merujuk kepada seseorang yang telah disebutkan sebelumnya. Nomor 1 dua we. Ketika ada orang kedua atau ketiga dan saya kita jadi kita. 3 4 5 dan D my friend teman-temanku. Nah mereka ya my friends ya. Ketika ada my friends and I mesti jadi B ya. Kalau my friends saja berarti D. Nah 7 D. Ketika ada orang ketiga dan orang ketiga D jadi logikanya maksudnya itu ya. Jadi D 8 9 10 soal abisinya kayak gini sama. Jadi fokusnya langsung ke yang dikurung. Tidak selalu mengartikan. Kalau kamu sih mengartikan kayak seharusnya mungkin nggak mengasih. Jadi fokusnya kepada kuncinya di subjek pronoun berarti langsung tembak di depan atau kata yang jadi kunci di depan. Nggak harus selalu mengartikan ini artinya apa ini artinya apa. Oke, 1 Siti ya. Ini sebenarnya sama. Siti main piano. Dia, Siti itu harusnya letaknya kayak gini loh, nggak di depan. Siti berarti mengacu ke Siti. 2 3 4 5 6 7 8 10 terus gampang banget bisnis ya. Oke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kamu sampel ya. Oke, 1 aku nulisin aku di sini tapi aku tetap malah di sini pendek ya. Oh nanti tak tambahnya sama bingung ya guys. Meskipun itu hewan, ketika jumlahnya banyak lebih ya. 2 3 kali baru berapa? 5 bisa 2 bisa ya. Tapi kalau nanti di soal nggak mungkin kayak gini ya, jawabannya tetap 7 8
lagi. Intinya subjek pronoun letaknya pasti di depan, ya. Di depan sebelum verb, bisa sebelum to be atau sebelum kata kerja yang tadi benar-benar kata kerja. Mesti. Kita kesini, objek. Objek itu adalah sesuatu yang dikenai, pasti letaknya di belakang. Nah, objek itu diposisikan sebagai objek pada sebuah kalimat diletakkan setelah kata kerja. Kalau subjek sebelum kata kerja, kalau objek setelah kata kerja. Bisa. Ini, ya, kita ke sini. Subjeknya I, maka ketika dia jadi objek, dia berubah jadi me or mine. Me. You tetap you kalau satu orang dia tetap you. He jadi she jadi her, ya, bukan her, itu rambut, ya, her, ya, jangan salah, itu her, ya, her itu rambut, dia itu di sini, yang masalah tidak itu masalah her, itu banyak yang rambut, ya. It tetap it, bacanya bukan itu, ya, it itu makan, it agak it is, bukan it is, ya, kalau itu it is, it is, ya, agak ke it. We jadi as use betul ya, ini as ada use gitu ya, yang panggilan sebagai as, you karena banyak orang berbeda jadi. Nah, kan kalau posisi ini berarti kebetulannya kan ya kan, berarti kalau misalnya kita gabungkan misalnya pakai satu kata aja sih, I love you, but you love me. I love you, but you love him. Aku suka kamu, tapi aku suka dia kok. Itu saya mau contoh. You love me, gak ada you love I. Kau cinta aku, gak ada you love I. You love me. Maksudnya kayak gitu loh ya. Jadi jangan salah, ini kayak kalian itu boleh diri, ya. Mesti dengan diri. Terus, nah, misal you apa nih ya, misal ya, I love you, you love me. Misal she love him, ya, she love her, ya. Orang tadi ya, maaf ya, she love him, he love her. Misal seperti itu ya. Nah, terus you, misal you follow me, you following me. Pernah kalau misal kalian buka sosmed, pernah you are following I? Enggak ada, nah itu. Nah, seperti itu. Kalau following you subjek, you objek kan sama, nah, seperti itu. Terus bisa, apa lagi ya? Ikut kita, mesti join with us. Gak ada join with gimana? Mesti join with us, ya, with us dengan kita, karena dia diletakkan setelah verb. Seperti itu. Kita coba bagaimana kalau misal, nah ini contoh objek. Ini bikin apa ini? Berapa gimana deh? Gak usah ya. Nah, di sini kalau kita lihat ini subjek, ini predikat, ini nggak bisa menentang ini. Dia itu sangat nggak bisa menentang. Tapi dia lebih luas. Kalau bisa itu jazz musik, kalau dia itu dia lebih luas lagi, musik ya, suara-suara yang lain. I see you. Aku melihatmu. You have me. They call us, bukan they call me. Mereka manggil kita, ya. Call us, bukan call me. Misal kalian menemukan apa telepon, call us, bukan call me. Terus misal look at me, adakah look at I? Tidak ada. Watch TV bisa jadi kata. Nah, seperti itu. Ini sesuatu. Misal, ini kan punya aku yang sama nih, si ya, si bukan she itu ini ya. Ketika S tadi dibaca she bukan dalam bahasa Inggrisnya. Si S sak biasa. Kalau ini baru she. Si melihat, ini kan juga melihat kemampuan sama. Belum juga melihat. Si just aku melihat kalian kayak gini. Oh ya, si ya aku melihat sebatas melihat jalannya. Tapi kalau lu
melihat tapi lebih dekat menatap. Maka look at me nggak ada, sini sini. I look at you. Berarti dia maksudnya secara makna berarti dia lebih dekat menatap. Kalau lu harus melihat tetapi dia untuk tayangan, nonton film, nonton TV, watch TV. I watch you, I saw. I see TV apalagi ya. I look TV. Oh berarti TV-nya dibentuk. Saya jadi saya lagi nonton film maka I watch a movie. Bukan I see a movie, bukan I look at movie. Sama-sama melihat tapi beda konteks. Kayak bahasa Jawa misal, kayak orang jatuh nih, jumuk jatuh depan, bebelah jatuh ke belakang. Seperti gosok jatuhnya sambil tidur, kayak gitu ya. Kayak sama aja kayak belok, nyawang berarti dia agak dekat. Terus misal ide, sama-sama melihat ya, tapi dengan pandangan lebih kecil, ide bisa. Terus misal apa lagi ya? Melihat tapi ke arah samping, sama-sama melihat konteksnya kayak jadi bahasa Inggris itu apa ya? Jangan sampai misal mau kayak ini, apa aku watch me, sini, masih dramatis ya. Seperti look at, please look at me. Tolong apa aku bukan please watch me, please see me. Terus apa lagi misal aku lihat film ICTV ya. Lebih ke konteks. Nah, kayak thank you. Kalau itu tetap sama ya, ini tetap you. Terus apa lagi ya? They follow us. She loves him ya, she loves him. He knows her, dia mengenal. They follow us, dan sebagainya. Jadi letaknya di belakang. Ini kalau soal berani ya. Jadi tadi lihat di bagian kuncian yang ada di huruf nomor 1 ini. Biasanya kalau kayak gini kan ada kunci biasanya ya. Dua. You, benar ya. You, 4. Y. 5. You, tetap you. 6. I. 7. Orang tak terima mereka. 8. Ya, sama kan 9. 10. Can you show me? Can you show I? Tunjukkan padaku. Oke, 1. Y. 2. As. 3. 4. 5. Ini 6. 7. 10. Kok batu 10 orang? 8 aku ya. 9. 10. Bagi konteks dia membantu temannya ya, berarti saya membantu di perempuan, saya membantu lagi, maka she had him. Oh iya. Hello. Telepon.
Orang itu ya, kamu bisa nama orang itu adalah Nulis. Kalau Dwi kan bisa beda. Nanti saya pakai jenis sedikit orang yang bukan itu banyak. Tiga. Kita ke sini. Ini saling nyambung ya. Dua kalimat itu, ini kan satu soal, tapi dua kalimat saling nyambung. Oke, yang atas. Terus next. She loves to play. Dia suka main. Maria plays with. Oke, coba bisa yang kedua. Terus ini juga sama ya. Terus kalau ini, terus ini. Kalau ini, kalau ini, terus ini terakhir. Kalau ini, kita posesif adjektif. Posesif itu adalah rasa ini memiliki, berarti kepemilikan. Nah, kepemilikan apa? Misal ini, kita kesini, kuncinya di subjek doang. Subjeknya I, posesif adjektifnya jadi you jadi he jadi yes, she jadi it jadi it ya, pakai s, we jadi our ya. Terus D jadi D. Nah, kunci dihafalkan. Letaknya di mana ya? Kita bahas secara letak ya biar gampang. Nah, letaknya diletakkan sebelum kata benda. Ini kunci di situ. Ya, bisa bukumu berarti my book, bukumu your book ya. Bukunya laki-laki his book, bukunya perempuan buku, buku kita orang buku mereka dari buku dan sebagainya. Kita kalau bahasa Indonesia bisa benda dulu baru kepemilikan, tapi kalau bahasa Inggris dibalik, benda itu diletakkan yang paling belakang. Terus bagaimana kalau kita bisa menuliskannya dalam sebuah kalimat itu? Kembali ke pola nominal tadi. Polanya subjek kan kalau tadi posesif adjektif terus noun itu kan bisa jadi subjek plus to be akan selalu mengikuti si depan. Kalau dia tunggal ditambahkan is, kalau dia jamak tambahkan na. Misal bukuku baru, bukuku my book new kan iso. Maka kita tambahkan verb tadi
D, maka pakainya A. Maka my books are new. Temanku baik, maka my friend is kind. Namanya adalah Rehan misalnya. His name is Dan. Bisa seperti itu. Oke, jadi possessor jadi letaknya di seperti itu. Kita sini. Oke, satu. Baik, dua. Tiga. Is benar ya. Iya ya, intinya ada di benda. Fokus ke benda. Pak. Oke, ini lima. Jaket muka kalau yes, nah ini ya. Delapan, sembilan, 10. Yes, dia selalu menciptakan mimpinya. Oke, satu. Ini backpack bukan siapa? Nanti kalau apa itu ya backpack tas punggung dan semuanya. Dua, oke, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Itu kalau kepemilikan jelas. Terus kalau kita kesini yang punya satu lakukan posesif pronoun, masih ada posesif ya. Tapi ini namanya posesif pronoun. Contohnya adalah ini. Saya bicara tentang lokasi letaknya ya. Jadi kalau misal kalian mengerti kalau bahasa seperti kalau atau bahasa kita atau lebih atau apapun, jadi maksudnya adalah ini. Posesif pronoun itu kayak ini. Ini ya. Nah, ini tidak masuk di sini. Kuncinya di subjek. I kalau posesif pronoun jadi mine, you jadi yours, he jadi his, she jadi hers, ya, it jadi it sama, we jadi ours, they jadi theirs. Jadi ini namanya posesif pronoun. Nah, letaknya di mana? Ini diletakkan sebelum kata benda. Sebelum kata benda, teman boleh diberi ketik sebelum kata benda. Kalau posesif pronoun selalu diletakkan yang paling ujung, paling akhir. Misal, akhir. Misal ini. Those books are theirs. Misal, makanan-makanan itu adalah miliknya mereka. Jadi dia diletakkan setelah di paling ujung bersebentar titik. Tidak ada kata yang lain ya. Maka sama dengan kalau secara makna dia kan sama dengan kayak their foods, makanan-makanan mereka ya. Cuma ini versi agak lebih sedikit. The car is mine, mobil itu milikku, sama dengan kan my car. The building is hers ya, gedung itu miliknya dia perempuan, sama dengan her buildings ya. That house is his, rumahnya, itu rumah miliknya dia laki-laki, sama dengan kan his house ya. This fruit is yours ya, buah ini milikmu, sama dengan your fruit ya. Nah dan sebagainya. Jadi secara makna sama, cuma posisi letaknya yang berbeda. Misal aku milikmu, maka I am yours. Kau milikku, maka you are mine. Sering dengar ini, terus percaya? Oh enggak. I'm yours jadi langsung ya. Aku milikmu, unless you are mine, berarti kau milikku. Seperti itu. Intinya ini, saling kapan ya. Kuncinya ada di subjek pronounnya. Nomor satu, my, dua, his, ya. Belongs to sama dengan miliknya. Laptopnya miliknya si J, ya. Berarti laptop itu miliknya his. Tiga, empat, lima, yours, tujuh,
Yours ya. Yours di sini kan kamu ganti, berarti kan kamu banyak. Your itu kan bisa kamu satu atau kamu banyak orang. Oke, paling tinggal 3 pas lagi. Kita sekalian. Seperti itu. Terus kita ke sini. Timus lagi program, tapi justru masuk dan saya terdidik. Kita udah seperti begini di 6 bulan. Ini masih kaitan sama Anda. Materinya tadi lihat sebenarnya. Kata this dan dia sama those. Ya. Nanti penulisannya ini plus kata da dan ini bisa jadi subjek. Plus kata da. Misal ini. Ayo, gambarnya pemanis ya. Pemanis ya. Singular itu tunggal. This itu ini untuk benda yang dekat satu. Bendanya dekat satu. Kalau bendanya dekat tapi banyak this. Jangan sampai salah ya. This. Ini I, ini agak lo E. Ya, bukan des. This sama this. Terus kalau itu bendanya satu tunggal that. Kalau bendanya itu banyak dus. Oke, maka buku ini this book. Ini tunggal. Kalau buku-buku ini maka these books ya. Berarti ini jamak, buku-bukunya ikut jamak. Kalau ininya tunggal, bukunya ikut tunggal. Jadi prinsipnya tunggal jamak ketemu jamak. These books already sold. Maka harus salah satu ditunggalkan. These book already sold artinya these books. Nah, seperti itu. Jadi bahasa Inggris itu butuh mirip gitu ya, tunggal jamak. Terus buku itu that book. Buku itu satu kok. Kalau buku itu maka those books. Konsepnya sini dong. Ini dong pahami. Nah, misal ya, kita tunggal. Di buku ini juga buku ini sama aja ya. Bisa buku ini bagus. This book, nah this book kan bisa jadi subjek nih ya. Kita ikut ini tunggal atau jamak ketika tunggal is, maka this book is good. Nah, terus kalau ini buku ini bagus, maka these books are good. Jadi di sini tunggal, jamak. Konsepnya seperti itu toh. Maka kalau misal yang berarti sama, konsepnya sama, cuman itu gitu aja ya. Sama halnya kayak misal buku itu buka atau buku itu. Buku itu bagus maka book is good. Buku itu bagus. Kalau buku itu bagus maka tinggal those books are good. Terus misal kita coba contoh misal ya. Kelas ini bersih. Oke. Sorry. Kelas bersih. Ada yang kurang? Kelas. Ini misal seperti itu ya.
Jadi kayak gini konsepnya. Jadi kalian kasihkan kata perkataan bulan-bulan sama ini yang tidak boleh salah satu. Misal dilakukan salah satu itu salah, benar apa ya? Jadi ada yang misal ada salah ya, karena nggak karena nggak sejajar ya. Tunggal ini sama maksud saya seperti itu. Itu soal. Nah, istilah this dan this saja biar nggak bingung ya. Kita kesini. Kalau pertanyaannya berarti jauh ya. Nomor 1. This 2. 3. 4. 5. Kok besok? This dan this ya bukan this ya. This kamu masuknya ini ya. 6, 7, 8, 9, 10, 10. Ada jalan nggak ada kabarnya ya? Itu udah kan enak seperti itu ya. Sampel. Kalau books, terus kalau children, this. Kalau trousers, this. Terus kalau misal woman pakai a, this ya. Terus kalau misal teacher, this. Kalau people, this. Terus misal yang bawah ya, kalau boys, those. Animals, those. People, car, that. Terus kalau office, that. Jadi kayak gitu ya. Tadi soal masalah, berarti masalah itu. Nah, this and this. 1. This yang ini 2. This 3. This 4. This dan this ya. Ini rame-rame. Ini ke ikannya sih. Oh, ikan ya. 10 warna-warna. Nah, oke, seperti itu ya. Oke, jadi next kita akan bahas tentang kata kerja ya, kata PNS ya. Kita akan bahas tentang kata kerja, tentang verb ya. Kita akan review tentang kata kerja untuk pertama, kedua, dan ketiga. Reguler dan irregular.
Ya udah semua. Setelah itu. Oke ya, mesti ini aja biar cepet ya, karena kita perlu waktunya. Oke, jadi ini kok. Oke, terus ini aja biar cepet ya, cepat kalian harus cari satu-satu. Oke, terus ini tampilan kalian selesai kayak gini. Kita akan begini, 16. Yang Mas bilang izin Bu, yang saya bilang Kira-kira ulang Pak, ini sudah. Oh ini izin. Izin data kita izin Oke, nah semua sama media. Iya toh? Nah ini harus disitu rasa dulu ada ya guys. Nah ini cepat ya. Oke. Terus sedikit ya. Ya, terus semua.